Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengulas kembali materi yang pernah Ibu Yusti sampaikan, yaitu materi analisis sumber dan penggunaan dana serta memahami arus keuangan perusahaan. Presentasi ini akan memandu Anda melalui konsep dasar, manfaat, dan metode analisis sumber dan penggunaan dana dengan fokus pada pendekatan berbasis kas dan modal kerja. Analisis ini krusial untuk menjaga stabilitas finansial dan mengoptimalkan kinerja perusahaan. Sebelum masuk ke materi pertama, di sini kita ada 5 anggota kelompok. Yang pertama yaitu Agnes Ngamil, yang kedua Lisandra Lila Azrin, yang ketiga Novia Nur Ardina, yang keempat Siti Fatimah Zahra, dan yang terakhir Tia Dewi Febriani. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan tujuan analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis sumber dan penggunaan dana adalah pemeriksaan cermat terhadap perubahan nilai akun-akun di neraca perusahaan selama 2 periode berturut-turut. Ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana aset, liabilitas, dan ekuitas berubah seiring waktu. Tujuan utama analisis ini adalah untuk mengidentifikasi dari mana dana perusahaan berasal atau sumber dana dan kemana dana tersebut dialokasikan atau penggunaan dana dalam periode waktu tertentu. Sebagai contoh, jika kita menganalisis neraca dari tanggal 31 Desember 2021 dan 30 Desember 2022, kita dapat memahami secara spesifik aliran dana sepanjang tahun 2022. Analisis ini pada dasarnya menjawab 2 pertanyaan fundamental, yaitu bagaimana dana diperoleh dan bagaimana dana tersebut dibelanjakan. Hasil dari analisis ini dirangkum dalam apa yang kita sebut laporan sumber dan penggunaan dana, sebuah dokumen penting yang memberikan gambaran komprehensif tentang penggerakan keuangan perusahaan. Oke, untuk slide selanjutnya adalah manfaat kritis analisis sumber dan penggunaan dana. Di sini kita memiliki 3 poin. Untuk poin pertama yaitu keseimbangan dana. Analisis ini membantu perusahaan menjaga keseimbangan optimal antara dana masuk dan dana keluar, memastikan likuiditas yang sehat dan solvabilitas jangka panjang. Untuk poin kedua yaitu stabilitas operasional. Dengan memahami arus dana, perusahaan dapat memastikan stabilitas operasional. Ini mencegah gangguan akibat kekurangan dana yang tidak terduga atau inefisiensi dari kelebihan dana. Untuk poin ketiga yaitu efisiensi keuangan. Identifikasi kelebihan dana yang tidak produktif membantu perusahaan menghindari inefisiensi. Sementara deteksi dini, kekurangan dana memungkinkan tindakan korektif sebelum mengganggu operasi vital. Kemudian di sini ada pembagian dana. 2 pendekatan utama. Yang pertama, dana dalam pengertian kas. Pendekatan ini berfokus pada pergerakan kas aktual, menganalisis aliran kas masuk dan keluar secara langsung, mempengaruhi saldo kas perusahaan. Untuk yang kedua yaitu dana dalam pengertian modal kerja. Pendekatan ini melihat perubahan pada modal kerja bersih atau aset lancar dikurangi kewajiban lancar sebagai indikator sumber dan penggunaan dana. Baik, masuk ke slide selanjutnya adalah memahami dana dalam artian kas. Ketika kita bicara tentang dana dalam artian kas, kita merujuk pada semua aktivitas yang menghasilkan aliran kas masuk, yaitu sumber dana, dan aliran kas keluar, yaitu penggunaan dana, yang secara langsung mempengaruhi saldo kas perusahaan. Analisis ini sangat penting karena kas adalah darah kehidupan setiap bisnis. Aliran kas ini dapat dianalisis dengan membandingkan laporan laba rugi dan neraca dari 2 periode akuntansi yang beruntutan. Metode ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi akun-akun mana yang berkontribusi terhadap peningkatan kas dan akun-akun mana yang menyebabkan penurunan kas. Laporan yang dihasilkan dari analisis ini sebagai
laporan sumber dan penurunan kas. Laporan ini secara spesifik menunjukkan perubahan bersih dalam saldo kas selama periode tertentu dan menjelaskan alasan dibalik perubahan tersebut dengan merinci semua sumber kas dan penggunaan kas. Masuk ke slide selanjutnya adalah unsur-unsur yang memperbesar kas. Yang pertama, berkurangnya aset lancar selain kas penjualan piutang, efek, ataupun persediaan menghasilkan kas. Ini termasuk pembayaran piutang dagang, penjualan surat berharga, atau penurunan stok barang. Yang kedua, berkurangnya aset, tetap penjualan aset, tetap penjualan seperti tanah, kendaraan, mesin, atau bangunan akan menghasilkan kas. Ini sering terjadi ketika perusahaan melepas aset yang tidak lagi dibutuhkan. Yang ketiga, bertambahnya utang meningkatkan utang, baik utang lancar, misalkan utang dagang, maupun utang jangka panjang, misalnya pinjaman bank atau obligasi, merupakan sumber kas bagi perusahaan. Yang keempat, bertambahnya modal sendiri, penerbitan, dan penjualan saham baru kepada investor akan meningkatkan modal sendiri dan secara langsung memperbesar kas perusahaan. Yang terakhir, bertambahnya keuntungan, laba ditahan, laba yang tidak dibagikan sebagai dividen dan ditahan dalam perusahaan akan menambahkan ekuitas dan secara tidak langsung memperbesar kemampuan kas perusahaan untuk diinvestasikan kembali. Selanjutnya, unsur-unsur yang memperkecil kas. Yang pertama, bertambahnya aset lancar selain kas pembelian piutang, investasi dalam surat berharga, atau peningkatan persediaan barang dagang mengikat kas dan mengurangi saldonya. Yang kedua, bertambahnya aset tetap pembelian aset jangka panjang seperti mesin baru, gedung, atau tanah membutuhkan pengeluaran kas yang signifikan. Yang ketiga, berkurangnya utang pelunasan, utang baik utang lancar maupun utang jangka panjang merupakan penggunaan kas yang mengurangi saldo kas perusahaan. Yang keempat, berkurangnya modal sendiri, penarikan modal oleh pemilik atau pembelian kembali saham akan mengurangi modal sendiri dan kas perusahaan. Yang terakhir, pembayaran dividen. Pembayaran dividen kas, pembagian keuntungan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen kas merupakan pengeluaran kas yang mengurangi saldo kas perusahaan. Baik, dikarenakan dari slide sebelumnya sudah dijelaskan tentang unsur yang memperbesar kas dan unsur yang memperkecil kas, maka saya akan langsung masuk ke bagian aktiva dan pasiva, hutang dan modal. Yang pertama, aktiva bertambah, maka akan terjadi penggunaan yang memperkecil kas. Berkurang, maka akan terjadi sumber yang memperbesar kas. Pasiva, hutang dan modal bertambah, maka akan terjadi sumber yang memperbesar kas. Berkurang, maka akan terjadi penggunaan yang memperkecil kas. Prinsip ini adalah fondasi dalam menganalisis aliran kas, membantu akuntan dan analisis keuangan mengidentifikasi dampaknya terhadap likuiditas perusahaan. Oke, di sini kita akan melihat tentang studi kasus analisis neraca PT Glow and Grow 2020 hingga 2021. Di sini terlihat akun kas di tahun 2020 itu 24.800 dan di 2021 20.200 dan perubahan dan dampak pada kas penurunan kas 4.600. Efek di tahun 2020 itu berjumlah 50 dan di tahun 2021 berjumlah 40 dan perubahan dan dampak pada kas adalah berkurang 10.000 dari sumber kas. Piutang dagang di tahun 2020 56.000 dan di tahun 2021 65.000.
Perubahan dan dampak pada kas: bertambah 9.000 penggunaan kas, dan persediaan barang di tahun 2020 berjumlah 73.200 dan di 2021 berjumlah 82.800. Perubahan dan dampak pada kas: bertambah menjadi 9.600 penggunaan kas. Mesin berjumlah 240.000 di tahun 2020 dan di tahun 2021 berjumlah 300.000. Dan perubahan dan dampak pada kas: bertambah 60.000 penggunaan kas. Akumulasi penyusutan mesin kurang 60.000 di tahun 2020 dan di tahun 2021 juga kurang 100.000. Perubahan dan dampak pada kasnya: bertambah 20.000 dari sumber kas dan non kas. Akun tanah di tahun 2020 berjumlah 200 dan di tahun 2021 berjumlah 200 juga. Di perubahan dan dampak pada kas tidak ada perubahan. Total aktifannya 804.000 di tahun 2020, sedangkan di tahun 2021 berjumlah 858.000. Perubahan dan dampak pada kas kosong. Dan utang dagang di tahun 2020 berjumlah 50.000 dan di tahun 2021 berjumlah 63.000. Perubahan dan dampak pada kas: bertambah 13.000 dari sumber kas. Utang wesel di tahun 2020 itu berjumlah 70.000 dan di tahun 2021 berjumlah 59.000. Perubahan dan dampak pada kas: berkurang menjadi 11.000 di penggunaan kas. Obligasi di tahun 2020 itu berjumlah 280.000 dan di tahun 2021 berjumlah 300.000. Perubahan dan dampak pada kas: bertambah menjadi 20.000 dari sumber kas. Modal saham di tahun 2020 berjumlah 254.000 dan 2021 berjumlah 254 juga. Perubahan dan dampak pada kas tidak ada perubahan. Laba ditahan di tahun 2020 itu berjumlah 150 dan 2021 berjumlah 182.000. Perubahan dan dampak pada kas: bertambah menjadi 32.000 dari sumber kas. Total hutang dan modal senilai 804.000 di tahun 2020, sedangkan di tahun 2021 berjumlah 858.000 dan perubahan dan dampak pada kas kosong. Dan kita bisa melihat di sini juga sudah tertera grafik berupa lingkaran yang berjumlah laba bersih senilai 94 miliar dan dividen kas senilai 62 miliar dan laba ditahan senilai 32 miliar. Total keuntungan yang dihasilkan PT Grow & Grow antara tahun 2000 dan 2021. Bagian dan laba bersih yang dibayarkan kepada pemegang saham itu bernilai 62 miliar. Laba ditahan senilai 32.000, sisa laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan merupakan sumber kas signifikan. Ini juga lihat peningkatan laba ditahan di neraca dari 150 juta rupiah. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.